Oke, kenalin, gue YouTuber baru. Gue bikin channel ini dari tahun 2016 dan tujuan gue bikin channel buat iseng-iseng aja. Eh, Tujuan gue bikin video ini juga, gue mau cerita sedikit pengalaman gue dari 2016 bikin channel ini dan hampir mencapai 1000 subscriber, kemudian anjlok lagi ke 200 subscriber dalam satu hari. Jadi ini ya cerita gue ya. Nah, jadi di 2016 itu awal gue bikin channel, kemudian gue bingung bikin channel apa, bikin konten apa, dan akhirnya gue tercetuslah sebuah ide, gue bikin konten re-upload. Dan gue cari-cari dulu konten-konten re-upload lainnya apakah aman apa tidak, dan ternyata ada yang aman ada yang tidak. Dan gue tergiur dan gue ambil video dari eh, akun orang ya, dari Facebook, dari YouTube gue ambil, kemudian gue re-upload, dan dalam waktu 1 menit langsung kena pelanggaran. Nah, di situ gue kena pelanggaran hak komunitas ya, karena video orang itu punya hak cipta. Jadi video orang itu punya hak cipta ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngambil-ngambil video orang, kemudian kita upload ke YouTube, kita upload ke sosmed kita. Nah, di situ gue langsung gue hapus tuh video, gue hapus video itu, kemudian ya gue bingung gue bikin konten apa lagi. Gue bingung mau bikin konten apa lagi dengan alat seadanya, dengan menggunakan HP, dengan kualitas kamera yang burem, dan tidak saja kamera-kamera yang vlogger-vlogger lainnya ya. Dan kali ini gue juga masih pakai alat-alat seadanya nih, karena ya kesuksesan gue mungkin dari YouTube pengennya. Nah, setelah itu videonya gue hapus dan gue sempat vakum beberapa waktu ya untuk nggak bikin video lagi, nggak bikin konten-konten lagi. Dan masuk 2017, gue kembali bikin konten, yaitu sama konten re-upload tapi menggunakan musik orang lain. Tapi kali ini bedanya gue cari dulu solusi di konten-konten orang yang re-upload juga. Apakah re-upload itu aman dan bagaimana caranya biar aman bikin konten re-upload. Dan setelah itu gue pelajari, gue lihat-lihat videonya, dan ternyata sama, masih kena pelanggaran. Ya menurut gue kayaknya sih nggak mungkin sih ya konten re-upload itu nggak kena pelanggaran. Secara itu video orang kita ambil kemudian kita upload ulang ke channel YouTube kita, ya pasti kena pelanggaran karena video tersebut punya hak cipta. Begitu pula musiknya ya, musiknya juga gue kena pelanggaran, kena copyright karena musik itu punya hak cipta juga sama. Jadi waktu itu gue kena juga pelanggaran. Nah, setelah itu gue hapus videonya ya, dan gue sempet vakum beberapa waktu, gue nggak bikin konten lagi, nggak upload video lagi. Di 2017, kemudian 2018, nah masuk 2019 gue mulai bikin konten lagi, dan kali ini berbeda. Gue bikin konten tutorial, namanya tutorial channel. Gue bikin konten tutorial random ya, apa aja gue bikin tutorial. Dan waktu itu jujur ya, gue nggak sepenuhnya nguasain apa isi konten gue itu, karena gue juga belajar ngelihat dari video orang, kemudian gue ikutin, gak ada yang nonton gitu kan, gak ada yang nonton, gak ada yang subscribe, dan gue bingung apa sih yang ngebikin konten gue nggak bisa ada yang nonton, sedangkan banyak konten-konten tutorial-tutorial lain dan konten apa videonya itu rame gitu kan. Tapi gue nggak patah semangat tuh, gue bikin terus bikin konten karena waktu itu ya gue sempet gabung grup WA, namanya adalah sebuah grup WA yang ngebahas tentang YouTube dan bagaimana cara YouTube bekerja, terus algoritma YouTube, ada tuh yang namanya algoritma YouTube. Dan di situ yang gue tangkap, video gue baru segimana, terus kualitas video gue gimana, gimana caranya, bagaimana orang mau nonton kalau kualitas video gue aja nggak ada gitu kan. Ya mungkin ya gue lah, oke lah, kualitas video gue nggak ada karena gue menggunakan alat seadanya seperti itu. Tapi gue nggak berhenti, dan gue selalu bikin video, dan akhirnya di ujung-ujung gue masuk grup di Facebook apa ya, YouTuber pemula. Nah, di YouTuber pemula gue masuk grup itu, dan gue lihat isi grupnya itu link-link channel tersebut gitu kan, link-link channel yang namanya, jadi mereka saling sub ya.
Jadi nama ternya itu sub for sub. Sub for sub, jadi gue sub kalian, dan gue nge-sub lu dan lu harus nge-sub gue gitu kan, subscribe gue. Nah gitu, udah jadi ada timbal balik. Nah di situ gue mulai tuh lakuin, oh ternyata begini jalannya ya. Dan gue mulai lakuin nih, gue kirim link, gue sebar link tuh di grup tersebut, dan gue inbox orangnya buat ngesub gue dan gue sub lu gitu kan. Hampir mencapai 1000 subscriber waktu itu, hampir mencapai 1000 subscriber, udah nyampe 800 900, dan berhenti tuh, mentok. Dan besoknya nih, misalnya hari ini gue saling sub nih sampai malam, dan gue dapet nih 200 300 nih subscriber ya. Nah besoknya setelah gue cek di YouTube gue, ternyata gue tiba-tiba si subscribernya itu hilang. Ya kan, subscribernya itu hilang. Ternyata ya setelah ya gue nggak apa sih ya, gue penasaran gitu kan, kok bisa sih subscriber gue hilang? Apakah mereka unsubscribe unsub channel kita apa bagaimana? Dan akhirnya gue cari tahu sendiri kenapa sih subscriber gue yang segitu banyaknya tiba-tiba bisa hilang dalam satu malam gitu kan. Dan akhirnya gue nanya ke grup WA yang ngebahas YouTube itu, dan ternyata jawabannya YouTube itu punya algoritma. Nah gue juga baru belajar nih, gue baru berkecimpung di dunia YouTube yang nggak tahu apa-apa, yang asal upload aja gitu kan. Dan tujuan gue tuh bukan so tau, dan gue cuma mau menyampaikan kepada kalian, gue cuma mau ngasih tahu aja pengalaman gue gitu. Nah, maksud algoritmanya itu maksudnya YouTube bisa ngebaca apa yang channel lo lakuin gitu kan. Sekecil apapun itu YouTube bisa ngebacanya. Jadi menurut gue ya, sub itu jadi kayak ada aktivitas yang gak wajar gitu kan, dan dianggap spam oleh YouTube gitu. Maksud yang gak wajar itu, jadi lu nggak nonton video gua tapi lu kenapa bisa subscribe gua gitu kan, dan YouTube menganggap subscriber itu spam. Di YouTube menganggap itu spam. Jadi kalian yang masih ngelakuin sub for sub, ketika subscribernya hilang dalam satu malam itu ya, dan kali misalnya hari ini lu sub for sub nih udah nyampe 200, dan besoknya tiba-tiba lu cek subscribernya hilang, lu jangan kaget karena ya itu subscriber itu semua spam, karena orang nggak ada yang nyukain video lu, nggak nonton video lu, tapi tiba-tiba nge-subscribe gitu kan. Nah tujuan gue di sini maksudnya pelajaran yang gue dapat di grup WA tersebut, jadi lu bikin konten semaksimal mungkin, bikin konten sebaik mungkin yang bermanfaat gitu kan. Jadi yang gue tangkap seperti itu ya, maksud dia bermanfaat ya, banyak tuh kan konten-konten orang yang bagi-bagi duit, kalau enggak ya hiburan, kalau enggak ya berbagi ilmu lah, seperti itu ya. Jadi konten-konten yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang apa yang penting banget tuh kualitas video lu seperti apa gitu kan. Jadi lu jangan instannya aja, itu yang gue tangkap ya, yang gue tangkap di grup WA yang ngebahas channel YouTube itu kan. Jadi gimana sih orang mau nonton sedangkan kualitas video lu aja nggak ada, dan kualitas video lu itu maksudnya banyak ya, dari kualitas kejernihan video lu gitu kan, terus isi video lu tuh apa gitu kan. Jadi orang gimana mau nonton kalau channel lu dan ngebahas konten-konten itu aja. Jadi intinya itu ya, maksud gue sekarang juga udah berhenti sub for sub ya. Jadi intinya bikin video lagi yang banyak, terus bikin video, kemudian sebisa mungkin kualitas videonya itu harus lebih diperbaiki lagi, kemudian isi videonya itu apa ya, biar orang itu tertarik gitu lihat video kita, nggak sembarangan upload video ke channel YouTube kita gitu. Dan sekali lagi ya, di sini gue mau bukannya sok tahu, bukannya gue mau sok ngasih tahu, sedangkan mungkin kalian lihat subscriber gue aja di situ baru 200 gitu kan. Tapi di sini gue mau berbagi pengalaman apa yang gue alamin dari tahun 2016 sampai 2022 ini di channel YouTube gue gitu kan. Seperti itu. Dan kemarin gue baru main support sub lagi, baru main support sub di
grup YouTuber pemula nih. Kalau kalian yang gabung di grup YouTuber pemula di Facebook, mungkin kalian pernah lihat gue ya di situ ya. Nah, gue baru main support lagi semalam, dan gue dapet nih 20 apa 30 tuh semalam tuh. Gue dapet, kemudian gue stop, dan gue lihat lagi semalam, dan paginya, pagi tadi gue lihat subscribernya tuh hilang, dan gue nggak heran ya. Support itu menurut gue nggak ada yang dipercaya gitu kan. Meskipun lu bilangnya nonton 3 menit, nonton 4 menit, tapi gue nggak yakin. Karena yakin lah, pasti lu nontonnya tuh di skip gitu kan, timbang screenshot aja gitu kan. Jadi mulai sekarang nih, gue cuma mau ngajak bikin video aja yang banyak, bikin konten yang menarik, terus kualitas video yang bagus gitu aja. Meskipun dan alat seadanya sama, gue bikin konten menggunakan HP ya, dan rekaman menggunakan headset nih, gue juga sama, gue juga lagi merintis. Dan di sini gue cuma mau berbagi pengalaman gue dari tahun 2016 gitu aja. Mungkin gitu aja dari gue ya, thank you.